Nah, ini faktor kunci pertimbangan teman-teman saat survei lahan. Jadi teman-teman harus punya standar saat kita survei lahan. Yang pertama, teman-teman harus menentukan lokasi, karena ini akan pengaruh. Ya, properti syariah harus menentukan lokasi, karena ketika kita mendapatkan lokasi yang tidak layak akan bermasalah ke depannya. Terutama carilah lokasi-lokasi yang memang prospekannya tinggi, demandnya tinggi, pasos-pasunnya tinggi. Yang kedua, harga. Ya, carilah harga-harga yang memang sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga, jangan pernah survei lahan kalau statusnya nggak jelas. Saya sarankan untuk teman-teman developer properti syariah, bergeraklah dimulai dari status legalitasnya berupa sertifikat hak milik. Karena nanti di bisnis prosesnya, kalau kita melalui yang lain itu cukup panjang. Yang ketiga, yang keempat mungkin cara beli, teman-teman. Ini penting banget. Ya, apalagi kalau di sini tadi Mas Ilham bilang banyak banget yang moderat. Ini akan pengaruh banget nanti ke cash flow yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Mas Nugi ya tentang keuangan. Terusnya dari segi waktu ini juga jadi pertimbangan utama. Baik itu durasi proyek, baik itu cara beli, baik itu DP dan lain-lain. Terusnya juga luasan. Ini pertimbangan penting saat teman-teman membuka sebuah proyek. Jangan sampai kita ototnya belum kuat, tiba-tiba kita buka lahan dengan skala yang memang belum kita sanggup, yang akhirnya ujung-ujungnya jadi mangkrak. Nah, ini jadi masalah. Terusnya juga pertimbangan keuntungan. Ya, jangan sampai proyeknya bagus tapi keuntungannya tadi 14 tahun baru dirasakan. Nah, bagaimana kalau bisa keuntungan itu memang bisa cepat mendapatkan profit. Nah, yang selanjutnya adalah potensi pasar. Saya sarankan teman-teman bergeraklah mencari lahan atau survei lahan di market-market yang potensi pasar atau market size-nya besar. Ya, bergerak di kota-kota utama. Dan value kreatif. Tadi mungkin value tambahan salah satunya adalah fungsional maupun emosional dan syariah ya, itu menjadi utama. Dan memang kuncian utama mendapatkan tempat lahan ya, yang sering saya lakukan, alhamdulillah udah cukup banyak lahan yang memang terakuisisi, tapi dari segi pengalaman 4 jaringan inilah yang paling banyak kita mendapatkan lahan. Ya, yang pertama itu jaringan terdekat kita. Ring 1, pertemanan, kekeluargaan, persahabatan, sekolah, perkantoran, pengajian dan lain-lain, itu menjadi nilai trust tertinggi. Karena kuncinya adalah apa? Nilainya adalah trust gitu. Yang kedua, teman-teman bisa nyari juga di bidang online. Ini banyak banget teman-teman. Ya, banyak marketplace yang menjual dan ternyata banyak banget tekniknya. Ketika kita menjalankan mencari lahan di online gitu. Terusnya lewat menghubungi agent dan melakukan canvassing. Oke, kita akan fokus ke lebih ke MS-nya. Nah, ini rumus yang memang berlaku. Nah, ini hukum Pareto, teman-teman. Jadi rumus di lahan yang kita masukkan adalah kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman di sini, waduh, saya baru survei lahan 1, 2, 3 unit, 10 unit, belum punya proyek. Gak masalah, tapi memang hukum Pareto-nya pengen mendapatkan lahan yang bagus, best deal, memang seperti ini. Yang pertama, teman-teman, ketika yang di awal 100 data ini, teman-teman masuk data dari agent, dari online, offline dan lain-lain, itu masukin data. Tapi harus punya kriteria yang tadi dibilang. Oh, misalnya kalau saya hanya lahan-lahan yang mau kerja sama atau bayar pemint yang saya ambil gitu. Atau cara beli, atau luasan, atau legalitasnya, sehingga akan terselektif itu. Ya, jadi setiap hari, qadarullah ya, kalau udah track recordnya bagus, tiap hari data tawaran lahan itu akan masuk ke kita. Itu luar biasa. Ya, tapi teman-teman di sini perlu yang namanya standar. Jadi data masuk jangan semuanya diterima mentah-mentah kita langsung survei. Itu akan kerasa capek banget. Barulah yang sesuai dengan standar teman-teman yang tadi kelayakan survei baru disurvei. Itu saran saya. Jadi akan terseleksi dengan sendirinya. Salah satu misal kriterianya harus SAM, luasan sekian, cara bayar demikian, profitabilitas sekian, bentuk teknis sekian, baru kita layak survei. Nah, dari yang layak survei inilah yang akan diutamakan, yang akan kita lakukan possibility study-nya, studi kelayakannya. Jadi sudah terseleksi dari awal sesuai dengan standar kemampuan kita, standar kebutuhan kita, barulah kita melakukan negosiasi dan lain-lain, mungkin ada deal yang bagus ke sana. Jadi alhamdulillah dari belasan mungkin sekarang udah puluhan project, rata-rata kita lakukan dengan cara seperti ini. Ya, dan alhamdulillah qadarullah
sampai detik ini saya jualan cash keras semuanya, dan semuanya banyaknya kerjasama dan dengan banyak ya tawaran di mana-mana gitu yang kita lakukan. Karena memang ada sebuah rumus yang teman-teman mesti lakukan seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan menjadi barometer kita kekuatannya.